Admin dalam tak sedar tengah memalukan nama Malaysia sendiri. Weh, admin kita ni main AFF saja. Dah macam media seberang pula, penulis ni tak ada rasa malu ke selepas dimalukan. Apalah admin ni, dah tahu kalau masih up, buat malu je. Timnas sepak bola putri Indonesia U19 meraih peringkat ketiga dalam Piala AFF U19 2025. Mereka merebut posisi itu setelah mengalahkan Myanmar dalam adu penalti dengan skor 6-5 Rabu 19 Juni. Kemenangan ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 90 menit. Sebelumnya di babak perempat final, tim putri Indonesia U19 mengalahkan Malaysia dengan skor 4-0, dan ketika di babak semifinal mereka ditekuk tim putri Vietnam. Namun dalam catatan perjalanan meraih juara 3 ini, ada cerita yang menarik, di mana warganet sebelah yang saat itu masih bereuforia dengan kemenangan timnya atas Vietnam, mengejek timnas Indonesia yang dikalahkan Jepang, hingga ada yang mengatakan tutorial gol ada di timnasnya. Tutorial gol ada di sini ya? Pak, oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Padahal negara yang mereka nyinyir sudah lebih duluan lolos Piala Asia, tanpa berjibaku dengan kualifikasi. Sedangkan mereka masih tertatih-tatih agar bisa lolos. Namun ketika timnas putrinya kalah dari tim putri U19 Indonesia, warganetnya seakan tidak suka dengan fakta tersebut. Ragam komentar dari warganetnya bertebaran di jagat maya. Bahkan ada yang menyalahkan admin medianya, ketika medianya maupun akun media sosialnya memberitakan kekalahan tersebut, karena berbanding terbalik dengan timnas putranya. Dan beginilah komentar menggelikan dari warganet sebelah. Baru saja nak happy-happy menang lawan Vietnam, tiba-tiba kena belasah pula oleh jiran. Laki menang bini pula kalah. Harimau betina belum mengaum lagi ni, nantilah Konoha. Admin pun batu api juga, widadaf. Admin dalam tak sedar tengah memalukan nama Malaysia sendiri. Weh, admin kita ni main AFF saja, peringkat dorang dah dekat atas. Apa lagi yang nak diperlikan? Salah perli admin ni, cuba jangan busuk hati sangat. Pening baca ayat ini. Admin ni kena dididik untuk lebih patriotik. Tak ada rasa apa pun, yang penting ringgit di atas rupiah. Dah macam media seberang pula, penulis ni tak ada rasa malu ke selepas dimalukan. Kepada FAM tolong hapuskan tim bola sepak wanita ni membazir saja. Korang tak payahlah main bola langsung, tak ada kemajuan dan pencapaian, kalau skuad wanita ni main. Ujung-ujung jadi bahan Konoha kecam kita. Korang tahu le Konoha T4 pun diorang buat berlawan siapa paling hebat. Apalah puak Indo ni, tak ada kerja lain ke? Nak main bola main sajalah, jangan asyik nak ada perangai dengki kutuk-mengutuk. Elok sedar diri, kalau miskin attitude diri, miskin disiplin, miskin keadaan hidup, ubahlah dengan baik, jangan asyik berperangai seperti kadut naik junjung. Dahlah seperti katak bawah tempurung, ada pula dalam hati untuk bangga diri dengan keadaan yang tidak sempurna. Orang-orang Konoha ni iri hati Malaysia. Sebenarnya media ni lah yang suka mengadu dombakan antara Malaysia dengan Indonesia. Sepatutnya benda-benda macam ni harus disekat daripada diluluskan. Negara miskin, kuat dengki iri hati cemburu negara maju Malaysia. Kalah tak payahlah post, malu kita sangat, lagi kena bahan. Kena bahanlah dengan warga Konoha. Blok saja komen nanti sakit telinga. Tak minat langsung buang masa saja, baik masuk dapur lah. Jangan takut kena bahan, terima seadanya, jangan jadi macam IQ sana. Apalah men ni post pasal ni. Kalah dengan tim mana-mana pun boleh diterima, cuma tolong jangan kalah dengan Indo sahaja. Remove saja post ni admin, muka letak mana? Tim wanita ni tak payah le buat manuji, aduhai. Bubar sajalah, habiskan duit pembayar cukai saja. Perempuan tak payahlah main bola sepak, duduk rumah ji main masak-masak. Kalau perempuan belajar memasak menjahit sajalah, kenapa disuruh main bola sepak? Tangan banco semen versus tangan kira duit. Orang miskin versus orang kaya. Apalah admin ni,
dah tahu kalau masih up, buat manuji. Nah, dari beberapa komentar di atas kita bisa mengukur standar IQ warganya. Bahkan dari sisi SQ dan EQ-nya pun bisa terbaca. Kemudian kebiasaan mereka pun bisa dilihat sendiri, karena tidak akan lari jauh. Jika yang dibahas tentang suatu konteks seperti sepak bola, maka mereka akan lari ke hal lain seperti IQ, perkembangan ekonomi, nilai mata uang dan lain-lain. Maka tak heran jika orang-orang mereka sendiri yang mengatakan bahwa sebagian warga negaranya mengidap sindrom denial. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka, ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. Denial syndrome merupakan suatu kondisi saat seseorang mengabaikan fakta yang terjadi, terutama ketika hal itu tidak sesuai dengan kehendak dan harapan. Maka untuk mempertahankan diri, mereka akan mencari pembenaran, walaupun kadang tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta. Sebagai contoh saat membahas sesuatu, jika gagal berargumen dan tidak menerima kenyataan, maka mereka akan merembes pada hal lain, walaupun itu tidak sesuai topik. Ya, apapun hasil yang diraih oleh Timnas Putri Indonesia U19 semuanya patut disyukuri, karena dalam suatu kompetisi ada kalah, menang dan ataupun imbang. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap persaingan, baik itu olahraga, permainan, atau bahkan dalam kehidupan, hasil akhir tidak selalu kemenangan. Kekalahan adalah bagian yang tak terhindarkan, dan harus diterima dengan lapang dada, sementara kemenangan adalah hasil yang patut disyukuri. Kekalahan bisa menjadi pelajaran berharga, mendorong kita untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan bangkit kembali. Demikian juga pada Timnas Putri Indonesia. Meskipun belum ada kompetisi atau liga khusus untuk sepak bola wanita. Namun para pemain baik secara individu dan tim, wajib untuk mengintrospeksi, berlatih dan terus berlatih demi meningkatkan skillnya dalam sepak bola. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.